Menakar Ganjar Mahfud. Kali ini kita bahas paslon nomor urut 3 ya, Ganjar Mahfud alias Gama. Proses pencapresan Ganjar Pranowo memiliki dinamika tersendiri. Posisinya sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepala daerah yang strategis meraup cakupan suara besar, telah lama diperhitungkan. Sosok Ganjar telah lama juga tergambar sebagai figur yang merakyat, seperti Jokowi. Tokoh yang juga berasal dari partai yang sama, PDI Perjuangan. Namun uniknya, pengusungan sosok Ganjar sebagai capres lebih dulu dilakukan oleh PSI melalui hasil jajak pendapat di laman situs resmi rembukrakyat.psi.id. Namun, sosok Ganjar Pranowo dalam rekam jejaknya sebagai gubernur juga tak lepas dari banyak kontroversi. Dari Piala Dunia U20, pabrik semen Rembang, proyek IKTP, hingga akun Twitter pribadinya yang kedapatan like konten pornografi. Kehadiran Mahfud MD. Munculnya Mahfud MD di bursa cawapres telah lama diisukan. Sosok Menko Polhukam tersebut bahkan di pemilu 2019 juga hampir disandingkan dengan cawapres yang paling diperhitungkan. Kredibilitas Pak Mahfud dalam hukum dan konstitusi bahkan telah terlihat rekam jejaknya sejak menjadi Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid. Pada waktu itu, Pak Mahfud menjadi penjaga marwah institusi pertahanan pasca reformasi yang membuat dui fungsi ABRI ditiadakan. Pandangannya terkait persoalan negara selalu berlandaskan hukum dan konstitusi, juga mempertimbangkan asas kemanusiaan. Bahkan di saat kepemimpinannya sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud cukup banyak ikut langsung mengawasi sejumlah kasus besar nasional. Gak heran ya kalau Pak Mahfud menjadi tokoh yang paling diperhitungkan sebagai cawapres. Namun, jauh sebelum resmi bersandingnya sosok Mahfud sebagai cawapres Ganjar, ia juga sempat diisukan akan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kemungkinan yang pada waktu itu digadang-gadang akan menang telak. Gama dan PDIP. Melihat paslon nomor urut 3 atau Gama, tentu kita akan melihat koalisi PDI Perjuangan. Sebagai partai yang 2 kali berhasil memenangkan sosok Jokowi sebagai presiden, PDI Perjuangan menjadi partai besar yang juga turut mengantarkan banyak kepala daerah setingkat bupati, wali kota, hingga gubernur ke kursi kekuasaan pula. Menjadi partai penguasa selama 2 periode, kini seolah menjadi oposisi sebab berhadapan dengan paslon nomor urut 2 yang diwakili sosok Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi. Tak tanggung-tanggung ya, bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sampai menuding pemerintah sekarang seperti Orde Baru. Namun, di luar skema koalisinya, tentu banyak dari calon pemilih yang juga memilih karena tokoh yang diusungnya. Paslon nomor urut 3 atau Gama dinilai cukup mewakili gambaran pemimpin yang kerakyatan dilengkapi dengan wakil yang paham konstitusi. Insiden pendukung Gama. Di penghujung tahun 2023, pendukung Gama mengalami insiden. Sejumlah relawan Ganjar Mahfud menjadi korban pengeroyokan oleh anggota TNI di kawasan Boyolali, Jawa Tengah. Terkait peristiwa tersebut, Kodam 4 di Ponegoro mengatakan pengeroyokan terjadi karena kesalahpahaman. Adapun pemicunya adalah suara knalpot brong yang digunakan oleh relawan Ganjar Mahfud tersebut. Penindakan hukum atas insiden ini pun telah berlangsung, dan dari sini kita mesti menjadikannya pelajaran terkait ketertiban dan jangan main hakim sendiri ya. Jadi, kalian pilih yang mana nih di 2024 nanti? Pilih sesuai hati nurani ya.